sebelum Ibu memulai materi pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen anak-anakku sekalian terlebih dahulu. Jadi tolong untuk disimak dan diperhatikan baik-baik ya. Ya, Bu. Oke, yang pertama Aulia. Hadir, Bu. Oke, Mita. Hadir, Bu. Ibu checklist ya. Kemudian Syawal. Izin, Bu. Izin kemana? Izin sama kakak kelas. Oh iya, kalau begitu izin ya. Kemudian Indah. Hadir, Bu. Hadir ya. Kemudian Syaiful. Izin juga, Bu. Izin kemana nak? Menikah kakaknya, Bu. Oh, kalau begitu Ibu izinkan juga. Kemudian Asmiranda. Hadir, Bu. Hadir ya. Kemudian Nini Mutmainnah. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Kemudian Hastuti. Hastuti. Sakit, Bu. Sakit ya. Ini sudah ada surat sakitnya? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada ya. Ibu kira ada. Kalau begitu Ibu alpakan ya. Lain kali tanyakan kepada beritahu ke teman-teman kalian untuk memberi surat apabila sedang sakit ya. Iya, Bu. Selanjutnya Hajra. Hadir, Bu. Hadir ya, Ibu checklist. Kemudian Nini Mutmainnah. Tanpa keterangan, Bu. Alfa. Oke, Ibu alpakan ya. Kemudian Muhammad Farhan Rizki. Sakit, Bu. Ada suratnya di atas, Bu. Oh, oke. Ibu beri keterangan sakit ya. Oke, jadi di sini alhamdulillah banyak anak-anakku yang datang hadir ke sekolah hari ini. Namun juga ada beberapa yang alfa, juga ada yang berhalangan karena sedang sakit ya. Jadi Ibu mohon kepada anak-anakku dan Ibu harap kalian itu bisa memaksimalkan kehadirannya ke sekolah, karena kita datang ke sekolah saja itu belum tentu mampu menyerap materi dari apa yang dijelaskan oleh guru, apalagi jika tidak. Oleh karena itu kita semua sebagai seorang murid yang baik dan saya juga sebagai guru yang baik perlu menanamkan adanya sikap disiplin dan sikap yang menunjukkan keteladanan kepada anak-anakku sekalian. Selain itu anak-anakku juga harus rajin serta giat dalam belajar ya. Dimengerti semua? Mengerti, Bu. Anak-anakku sekalian, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas disebabkan globalisasi. Materinya akan Ibu jelaskan melalui penayangan PowerPoint ya. Jadi mungkin Hajra bisa bantu tolong Ibu untuk pasang resudinya ya. Baik anak-anakku sekalian, di PowerPoint yang sudah ditayangkan dapat dilihat ya semua. Di sini ada 4 poin penting yang perlu kita ketahui dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ibu sengaja untuk menampilkan 4 poin penting saja agar anak-anakku sekalian dapat mengetahui tentang apa-apa saja yang perlu kita ketahui dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu ada mengenai cultural shock, cultural lag, kemudian ada teknologi modern, dan terakhir itu ada kemunculan dari ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ibu akan menuliskan dulu kompetensi-kompetensi apa yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi ini. Ibu akan menuliskannya di papan tulis ya. Ibu sudah tulis ya di papan tulis mengenai kompetensi dasar yang akan kita capai setelah memahami materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskannya. Anak-anakku bisa lihat di atas. Yang pertama itu adalah kita harus memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi saat ini. Yang kedua yaitu mengkategorisasikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat-akibatnya dalam kehidupan nyata di masyarakat sehingga dapat merespon berbagai
ini kita berada di era di mana globalisasi ini terjadi, di mana semua informasi itu semuanya terasa begitu cepat untuk sampai, dan bahkan kita itu sudah tidak tahu mana informasi yang hoax dan mana informasi yang benar. Ya, di slide berikutnya di sini Ibu sudah tampilkan ada permasalahan mengenai studi kasus fenomena cultural shock di masyarakat. Di sini ada 2 pertanyaan diskusi yang Ibu harap kalian bisa pecahkan bersama ya. Mohon disimak bacaan yang sudah Ibu tampilkan dan pertanyaan-pertanyaan yang juga sudah Ibu tampilkan ya. Untuk menjawab pertanyaannya itu, Ibu minta kalian bersama dengan teman sebangkunya untuk saling berkelompok mendiskusikan pertanyaannya dan mendiskusikan pula tentang studi kasusnya ya. Jadi misalnya Hajra dengan Aulia berkelompok karena teman sebangku ya, akan berkelompok untuk mendiskusikan bersama-sama mengenai studi kasus ini. Jadi untuk diskusinya itu caranya seperti ini, mohon diperhatikan ya anak-anak sekalian. Jadi misalnya Hajra memikirkan terlebih dahulu sebelum berdiskusi, Hajra memikirkan sebenarnya apa sih jawaban dari pertanyaan atau 2 pertanyaan yang sudah disebutkan ini. Kemudian Aulia juga mencari jawabannya tentang pertanyaan tersebut. Kemudian setelah sama-sama tahu tentang jawabannya semuanya, atau Hajra dan Aulia misalnya sama-sama saling mengutarakan pemikiran masing-masing. Misalnya menurut Hajra seperti ini, menurut Aulia seperti ini. Lalu mendiskusikan mengenai apa jawaban yang paling tepat dari 2 pertanyaan yang Ibu berikan. Apakah sudah dimengerti? Mengerti, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalian apakah diskusinya sudah selesai? Belum. Oke, jadi Ibu lihat masih ada waktu tersisa 10 menit ya. Jadi setelah 10 menit kemudian kita akan melangsungkan diskusi di mana semua kelompok ya akan memaparkan hasil diskusinya atau memaparkan jawaban dari pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajra, perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai materi fenomena cultural shock di masyarakat. Adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, berdasarkan wacana tersebut, menurut Anda, mengapa faktor karakter menjadi salah satu dari latar belakang hal-hal yang menyebabkan cultural shock? Jawaban dari kelompok kami yaitu karena karakter dari masing-masing orang berbeda-beda dan tidak bisa disesuaikan saat pergi ke wilayah yang berbeda dan tempat tinggalnya. Adapun pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara mengatasi cultural shock dari segi makanan atau apa yang dikonsumsi? Jelaskan pendapat Anda. Jadi pendapat dari kelompok kami yaitu harus mengetahui makanan dari wilayah atau tempat tinggal yang akan ditempati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang sudah dipaparkan oleh teman kita Hajra itu sudah bagus. Tolong tepuk tangannya semua anak-anak. Sudah bagus ya. Jadi tadi jawabannya sudah lumayan tepat, tapi ada beberapa mungkin yang belum dijelaskan. Jadi itu akan kembali menambahkannya jawaban dari teman kalian semua, yaitu Hajra. Jadi betul bahwa karakter dari masing-masing seseorang itu berbeda. Otomatis ketika mereka berada di wilayah baru, maka mereka itu akan sulit untuk beradaptasi. Oleh karena itu faktor karakter ini menjadi salah satu dari faktor yang menyebabkan seseorang mengalami cultural shock. Karena seperti halnya kita bisa mengandaikan bahwa seseorang itu tidak menjadi dirinya sendiri ketika mereka berada di tempat atau wilayah yang berbeda. Misalnya di kampungnya ia adalah pribadi yang cerewet, ceria. Bisa saja ketika mereka berada di wilayah yang berbeda, mereka akan menjadi pribadi yang sangat pemurung, sangat pendiam. Seperti itu ya murid-muridku dan anak-anakku sekalian. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita mampu mengatasi cultural shock dari segi makanan atau apa yang kita konsumsi setiap hari. Memangnya kita tidak bisa memungkiri bahwa makanan di Maros itu berbeda dengan yang di Makassar, atau makanan yang di Maros itu berbeda dengan yang di Pangkep. Oleh karena itu untuk mengatasinya, seperti yang dipaparkan oleh teman
Selanjutnya, Ibu harap ada salah satu dari kalian, dari anak-anak sekalian yang bisa memaparkan kesimpulan berdasarkan pemecahan masalah yang sudah kita lakukan, yaitu mengenai fenomena cultural shock di tengah-tengah masyarakat kita. Atau Ibu tunjuk saja ya, jika tidak ada yang mau atau ada yang mengajukan diri. Wah, sepertinya tidak ada. Kalau begitu Ibu tunjuk saja ya. Bagaimana, mungkin Hajira bisa? Siap, bisa Bu. Oke, Hajira ya, silahkan untuk memaparkan kesimpulannya berdasarkan pemecahan masalah yang sudah dilakukan. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, faktor karakter menjadi salah satu dari latar belakang hal-hal yang menyebabkan cultural shock karena karakter dari masing-masing orang yang berbeda dan tidak bisa disesuaikan saat pergi ke wilayah yang berbeda dari tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu cara mengatasi cultural shock dari segi makanan, yaitu yang pertama harus mengetahui makanan dari wilayah atau tempat tinggal yang akan ditempati, dan yang kedua harus cepat beradaptasi dengan makanan di wilayah yang dituju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh Hajira ya. Mungkin anak-anakku bisa berikan tepuk tangannya ya sebagai bentuk apresiasi kita. Selanjutnya Ibu rasa apa yang sudah dipaparkan oleh Hajira ini sudah bagus, tapi Ibu juga akan memberikan atau menarik kesimpulan berdasarkan pemecahan masalah yang sudah kita lakukan tadi berkaitan dengan fenomena cultural shock di masyarakat, agar anak-anakku bisa membandingkan dan bisa melihat mana jawaban yang paling tepat. Yang pertama yaitu mengapa faktor karakter menjadi salah satu faktor yang menyebabkan cultural shock di tengah-tengah masyarakat. Itu karena seperti halnya yang dipaparkan oleh Hajira tadi ya, karena karakter kita itu berbeda, kemudian kita itu tidak mampu beradaptasi ketika kita berada di wilayah atau tempat yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara kita untuk mengatasi cultural shock dari segi makanan atau apa yang kita konsumsi. Yang pertama yaitu kita harus mengenal terlebih dahulu tentang apa yang orang-orang konsumsi di tempat atau wilayah yang akan kita tuju atau kita ingin. Ini ada lembar penilaian diri, tolong anak-anakku diisi dengan sejujur-jujurnya ya. Jadi terima kasih untuk lembar penilaian diri yang Ibu harap diisi dengan sejujur-jujurnya ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas materi mengenai globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat ya. Ibu harap anak-anakku Hajira, Aulia bisa membaca materinya terlebih dahulu yang sudah ada di buku siswa. Jadi silakan baca di rumah masing-masing ya, supaya bisa lebih mengetahui tentang apa yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Baik, apa sudah dimengerti? Boleh Bu. Oke, mungkin Aulia sebagai ketua kelas ya bisa disiapkan. Siap. Jadi kita pulang, kita berdoa. Berdoa benar. Berdoa benar.